Bab 1419. Menyemangati Ryan. Ternyata camilan Grey Z semuanya diambil dari gadis ini. Di perusahaan besar seperti milik Syam, ada keberanian yang begitu besar untuk menyembunyikan begitu banyak jajanan di area perkantoran. Cukup untuk melihat bahwa Mita Chan ini tidak rendah di wilayah Syam. Terima kasih. Ryan tersenyum, meraihnya, dan Mita Chan segera menepuk tangannya. Apa yang kamu lakukan? Mita Ken berteriak. Apakah kamu tidak menyambutku dan memberiku makanan ringan? Aku hanya ingin pamer dan menyemangatimu. Mita Chan melirik Ryan. Aku hanya menunjukkan padamu bahwa kamu harus bekerja cukup keras sebelum kamu memiliki kesempatan di masa depan, seperti saya, agar bisa memperoleh perlakuan yang baik. Ryan tertegun. Apakah ada cara lain untuk menyemangati orang? Darah Syam tidak bisa menahannya lagi, menahan senyumnya, dan sudut mulutnya bergetar karena dia tidak bisa menahannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ryan akan ditundukkan oleh Mita Chan. Darah Syam benar-benar telah mendengar dari Grey Z tentang seberapa hebat kemampuan Ryan. Secara umum, hanya ada sedikit pria muda yang lebih baik dari Ryan di dunia. Apalagi Ryan tinggal di keluarga Syam. Bahkan jika dia masuk ke salah satu dari 500 perusahaan teratas di dunia, yang lain pasti akan menginginkannya. Tetapi ketika dia tiba di Syam, Grey Z meminta dirinya untuk mengatur posisinya sebagai asisten sekretaris. Bukan jabatan sekretaris, tapi asisten. Ini untuk Mita Chan. Melihat Ryan, yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyela di depan Mita Chan, darah Syam tidak bisa menahan menutupi mulutnya, dan berlari kembali ke kantornya. Dia mengirim pesan ke Grey Z. Suamiku, misinya selesai, tolong bayar hadiahnya malam ini. Balai Seni Bela Diri Super. Grey Z melirik pesan teks di telepon, dan jantungnya melonjak. Rencananya sendiri tidak salah, bukan? Apa yang baru saja kamu katakan? Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ringo Tian. Masih tidak tahu di mana keberadaan Fang Kaye. Ringo Tian mengangguk. Keberadaannya tidak diketahui. Saya meminta butler Zuko untuk memeriksanya. Tidak ada jejak Fang Kaye di seluruh negeri. Ini sangat tidak mungkin. Dengan jaringan intelijen yang saat ini dikerahkan oleh butler Zuko, yang tersembunyi ini dikerahkan oleh butler Zuko, selama masih ada di sebuah kota domestik, menemukan seseorang tidaklah sulit sama sekali. Kecuali Fang Kaye tidak ada di kota, atau bahkan di tempat-tempat di mana kamera pengintai dapat menangkapnya. Keberadaan Fang Kaye tidak diketahui, yang berarti jejak keluarga yang tersembunyi sulit ditemukan. Kecuali menunggu sampai mereka muncul sendiri. Ringo Tian membuat rencana ke depan tetapi jelas, dia gagal. Tidak ada salahnya, cepat atau lambat mereka akan muncul. Grey Z berkata, lembaran tinju telah dipublikasikan, karena tidak mudah ditemukan, tentunya di beberapa daerah terpencil, pesan itu membutuhkan lebih banyak waktu. Mungkin juga seseorang dengan sengaja memblokir berita tersebut. Mendengar ini, hati Ringo Tian bergerak. Sengaja diblokir. Kalau begitu, itu menarik. Siapa yang memblokir berita, dan siapa yang ingin mengontrol semua berita sendirian, ini sangat menggelitik. Mari kita lihat saja perubahannya. Grey Z bangkit. Saat dia akan pergi, Logu Tian masuk dengan cepat, pertama menundukkan tangannya ke Ringo Tian,
dan kemudian menoleh untuk melihat Grey Z. Tuan Z, dia sudah datang. Grey Z sudah lama tahu bahwa Fang Kaye telah kembali dan pasti akan membawa berita itu kembali, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang mencegatnya di tengah jalan. Yang bisa dia tebak hanyalah bahwa orang yang menyadap informasi tersebut sama sekali tidak terpisahkan dari Lord. Kalau tidak, mustahil untuk mengetahui keberadaan Fang Kaye. Grey Z dan Ringo Tian saling memandang, tidak banyak bicara, dan langsung berjalan ke ruang tamu. Teh melimpah di ruang tamu saat ini. Logu Tian telah mengatur semuanya sesuai dengan instruksi Grey Z sebelumnya. Pria paruh baya yang duduk di sana memiliki nafas yang tenang, dan dia tidak terlihat seperti orang biasa. Ketika Grey Z masuk, kepalanya sedikit terangkat, seolah-olah dia sedang melihat orang-orang dengan lubang hidungnya. Bab 1420. Utusan. Siapakah Tuan? Kata Ringo Tian. Mengingat usia dan kualifikasinya, dia memiliki bobot yang cukup. Hanya seorang utusan yang datang untuk mengantarkan surat kepada pemilik Museum Seni Bela Diri Super ini. Pria itu masih duduk, dan bahkan tidak bermaksud untuk berdiri. Dia menyapu dan berkata dengan ringan, "Siapa pemilik tempat ini? Seharusnya bukan kamu." Dia memandang Ringo Tian dengan sedikit jijik. Jenis nada yang tinggi ini membuat Logu Tian sangat tidak nyaman. Tapi tetap bertahan, tidak mengatakan apa-apa. "Saya pemiliknya." Grey Z melangkah maju dan menatap utusan itu. "Apakah Anda mencari saya?" Melihat wajah muda Grey Z, utusan itu mencibir. "Jangan membuat lelucon seperti ini denganku," suruh pemiliknya keluar. Dia berdiri, dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan angkuh, "Jika kamu menunda, itu bukan sesuatu yang kamu tanggung." Dengan nada ini, Ringo Tian tidak bisa menahan cemberut. Pendatang ini tidak baik. Dia melirik Grey Z, melakukan kontak mata, dan membiarkan Grey Z menanganinya. "Ku bilang, aku pemilik seni bela diri ini. Jika kamu tidak percaya, pergilah." Grey Z juga tidak sopan, dan menunjuk ke arah pintu. "Apakah kamu Grey Z?" Utusan itu mengangkat alisnya dan segera menatap Grey Z dengan serius, yang sepertinya mirip dengan deskripsi Fang Kaye. "Suratnya, berikan." Grey Z langsung mengulurkan tangannya tanpa berbicara omong kosong. Tampaknya yang disebut utusan itu tidak lebih dari sekedar tugas baginya. Nada suara Grey Z membuat utusan itu sedikit tidak nyaman. Seolah-olah kepalanya yang tinggi tiba-tiba didorong ke tanah. Utusan itu mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan sepucuk surat dari tangannya dan menyerahkannya kepada Grey Z. "Ini adalah surat orang dewasa. Coba lihat." Grey Z tidak berbicara, dan mengambil surat itu dan membukanya. Tidak banyak kata di atasnya, ditulis dengan kuas, dan momentumnya agak besar. Ketika Grey Z melihatnya, dia tidak bisa menahan ejekan di dalam hatinya. Ini hanyalah surat ancaman. Ini benar-benar sikap yang tinggi, menatap dirinya, mengatakan bahwa itu memberi dirinya kesempatan dan diizinkan untuk mencari lembaran tinju super, serta membiarkan mengontrol lembaran tinju super, tetapi dalam akhir, dia harus memberikan lembaran tinju pada pemilik surat ini. Implikasinya adalah bahwa Grey Z dipekerjakan di bawah komandonya.
Maaf, siapa yang menulis surat ini? Nada suara Grey Z tenang, dan tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya. Tuan Black Mountain, utusan itu berkata dengan bangga. Jika kamu mengerti dan cerdas, kamu akan tahu pilihan apa yang harus kamu buat. Hanya ada satu kesempatan untuk ini. Jangan membuat keputusan yang akan kamu sesali. Terima kasih untuk peringatan Anda. Grey Z memegang surat itu lalu tertawa. Saya tidak tahu asal-usul Master Black Mountain ini, saya belum mendengarnya. Mendengar ini, wajah utusan itu tenggelam. Kamu hanya perlu tahu bahwa nama Black Mountain adalah sesuatu yang tidak boleh diprovokasi atau disebut tidak senonoh. Selebihnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Benarkah? Grey Z mengulurkan tangannya dan langsung merobek surat itu. Logu Tian segera pergi dari samping. Dia membawa tempat sampah dan meminta Grey Z untuk membuang surat yang sudah robek ke tempat sampah. Melihat surat yang sobek, wajah utusan itu tiba-tiba terasa dingin. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Seekor anjing yang tidak tahu dari mana asalnya, tiba-tiba ingin menyuruh saya di bawah komandonya. Saya hidup dan menemukan hal yang lucu untuk pertama kalinya. Black Mountain yang Anda bicarakan, bukan orang bodoh, kan? Sungguh berani. Utusan itu meraung dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti seorang pembunuh. Plap. Sebelum dia bisa menyerang, embusan angin menerpa dia. Sebelum dia bisa bereaksi dengan cepat, wajahnya menjadi panas dan sakit.